Ahmad Aidit, ya, Habib Metal. Ya, kita tambah waktunya sedikit ya, nggak apa-apa ya. Ya, Bapak Ibu, hadirin sekalian, baiklah, marilah kita ikuti dengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Jendan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jendan. Wa ilaihi falyatafaddal mashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita hadir di majlis yang penuh keberkahan, majlis yang ditasis oleh Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, bil khusus Qaim bihadzal maqam Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan segenap para masyayikh, para ulama, para kiai, para habaib, para hadirin, para hadirat. Insyaallah dijadikan hari-hari yang berkah ini menjadi hari-hari yang paling berkah buat kita sekalian. Disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis, ma min ayyam al-amalu salih fiha ahab ilallah min hadhihi al-ayyam al-ashr wa la layali afdal min layalihinna wa anna ad-du'a fihinna la yurad. Nabi bersabda di dalam hadis, tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih disukai oleh Allah melebihi hari-hari yang 10 ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan tidak ada malam yang lebih afdal daripada malam-malam yang 10 ini. Dan sesungguhnya doa yang dipanjatkan di hari dan malam-malam yang mulia ini tidak ditolak, diterima oleh Allah Ta'ala. Fa'akthiru fihina at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Perbanyak di hari-hari yang mulia ini, perbanyak takbir, perbanyak tahlil, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fad'aradu laha. Allah Ta'ala jadikan ada momen-momen tertentu, waktu-waktu tertentu di hari-hari kita di dunia ini, di mana momen tersebut anugerah Allah Ta'ala berlimpah dengan demikian banyaknya, lebih daripada momen dan waktu yang lain. Maka cari momen tersebut, ambil kesempatan kita di momen-momen yang mulia tersebut. Jangan sampai berlalu waktu mulia kita dalam lalai, kita dalam ghaflah, kita di dalam kondisi yang tidak diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Saudara-saudara sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, ini amalan ibadat ahab ilallah, paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah. Jadi waktu-waktu yang macam begini, karenanya itu yang memang punya agenda untuk beribadat, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ini momennya, momen kita balikan sama Allah, momen kita taubat kepada Allah, momen kita untuk memperbanyak ibadat kepada Allah. Itu disebutkan hatta puasa di hari-hari yang mulia ini pahalanya itu seperti 1 tahun, kata Rasulullah SAW. Tahajud seperti tahajud 1 tahun semalam suntuk. Masya Allah, seperti kita tahajud sesaat seperti tahajud satu tahun, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi nanti puasa yang akan datang nih, puasa di hari Tarwiyah dan di hari Arafah. Puasa di hari Tarwiyah disunahkan, yakni tanggal 8 Dzulhijjah. Begitu juga tahajud, qiyamul lail, menghidupkan malam-malam hari yang 10, apalagi malam Tarwiyah dan juga malam Arafah, kita hidupkan dengan ibadat. Adapun puasa di hari Arafah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna shaumaha yukaffir sanah al-madiyah wal muqbilah, menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang, dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disunahkan puasa Arafah kecuali orang yang berada di dalam ibadat haji. Orang yang ibadat haji nggak disunahkan apabila puasanya melemahkan dia dari ritual wukuf di Arafah, melemahkan dia dari doa. Tapi kita yang memang posisi kita bukan di dalam ibadat haji, kita di tanah air, kita nggak pergi haji, maka ibadat kita di hari Arafah adalah dengan berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dan mengerjakan puasa Arafah.
kecuali saat beliau melaksanakan ibadat haji, maka beliau nggak berpuasa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga orang-orang yang pergi haji, Nabi pernah ditanya oleh para sahabat-sahabat beliau, ayyul amal afdalu, amalan apa gerangan yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, al-imanu billah, summa madza, summa al-hajjul mabrur, iman kepada Allah, dan yang kedua adalah haji mabrur. Ditanya juga tentang amalan yang mulia, amalan yang afdal, maka Rasulullah menjawab, al-iman billah la syirka fih, keimanan tanpa kesyirikan, wal ghazwa la ghulula fih, berjihad di jalan Allah tapi gak nilep. Tahu kan gak nilep? Ada harta rampasan perang, dia gak ngelapor, dia nilep, dia ambil. Ini bukan penjihad tapi penjahat. Waliyadzubillah, dia berjihad tapi ngambil barang orang, merusak barang orang, mengganggu orang lain. Itu bukan penjihad, bukan orang yang berjihad, tapi penjahat. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, wal hajj, pergi haji. Dalam hadis, man hajja walam yarfuth walam yafsuk kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang pergi haji, dia enggak berucap omongan yang kotor, omongan yang jorok, omongan yang tidak baik, atau perbuatan yang enggak baik, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi keluar dari perut ibunya tanpa dosa sama sekali. Kemudian juga sempurnakan haji dengan ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis bagaimana Nabi mengatakan, man zarani hayyan faka'annama zarani maytan, man zarani maitan faka'annama zarani hayyan. Yang berziarah kepadaku setelah aku wafat sama seperti berziarah kepadaku tatkala aku masih hidup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis, man hajja walam yazurni faqad jafani, yang pergi haji tapi enggak ziarah kepada saya, maka dia sudah bersikap tidak sopan, kurang ajar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu pergi haji sekalian ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan jasanya Nabi, kita enggak kenal haji, kita enggak kenal umrah, kita enggak kenal Ramadan, kita enggak kenal puasa, bahkan kita enggak kenal Islam kalau bukan jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita enggak bisa balas jasanya Nabi Muhammad. Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fada walau jitahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Kamu tidak mampu membalas jasa nabimu, wahai pemuda, walaupun dalam rangka balas jasa kamu datang ziarah kepada Rasulullah, berjalan dari tempat yang paling jauh di muka bumi, bukan naik pesawat, bukan naik mobil, bukan naik kuda, bukan juga jalan kaki, walaupun jalan di atas kedua bola matamu untuk ziarah ke makamnya Nabi Muhammad, masih belum bisa balas jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anugerah dari Allah yang hanya Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang sial terharamkan, bahkan bukan cuma terharamkan dari ziarah, terharamkan dari niat ziarah. Hatta niat ziarah Allah Ta'ala jangan kasih niatnya. Ada orang, saya mau ziarah tapi gak kesampaian, niatnya dapat. Tapi ada orang, hatta niatnya Allah Ta'ala tidak izinkan dia berniat untuk ziarah kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Orang sial, jangan dekat-dekat sama Rasulullah. Hatta niat, jangan niat. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang yang gak mau ziarah Nabi Muhammad, bukan dia yang gak mau ziarah Nabi, Allah gak mau dia ziarah Nabi Muhammad. Waliyadzubillah min dzalik. Itu sebab kenapa? Ziyaratuhu fawzun wa nujhun wa maghnamun li ahli qulubil mukhlisatit tawahiri. Ziarah kepada Rasulullah adalah kesuksesan, kejayaan, keberhasilan, keberuntungan bagi orang-orang yang hatinya bersih, bagi orang yang niatnya tulus dalam ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ziarah kepada Rasulullah yandafi'ul marhub min kulli dha'iri bihi yahsulul matlub wa yandafi'ul marhub min kulli dha'iri. Dengan berkat ziarah kepada Nabi Muhammad, hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijauhkan dari segala bala, musibah dan segala keburukan. Itu demikianlah Allah Subhanahu wa taala ngajarin hatta pendosa. Orang bikin salah, bikin dosa, Allah Ta'ala ngajarin
law annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Apabila seseorang dia melakukan dosa, menzalimi dirinya sendiri dengan kemaksiatan, satu bikin dosa, itu tutorial pendosa. Ini tutorialnya itu begini: satu, ketika dia melakukan dosa, apa yang dia lakukan? Kalau annahum zalamu anfusahum, bikin salah, bikin dosa. Terus yang kedua, ja'uka, datang kepada Nabi Muhammad. Ja'uka, datang kepada Nabi Muhammad. Oh, itu kalau Nabi masih hidup. Emang ada di ayat kalau Nabi masih hidup? Ada gak tuh ayat, dicari gak? Ja'uka hayyan, datang kepadamu kamu masih hidup. Enggak. Jangan bikin bid'ah dengan nambah-nambahin dari ayat Al-Quran yang gak ada di dalamnya. Orang teriak bid'ah syirik, bid'ah syirik. Enggak ada kejahatan yang lebih jahat daripada memalsukan ayat. Itu disebutkan zalamu anfusahum ja'uka, datang kepada Nabi Muhammad. Terus apa yang dia lakukan? Astaghfirullah, beristighfar kepada Allah. Jangan pakai dikoreksi, istighfar dulu baru datang kepada Nabi Muhammad. Lihat dong ayat Qur'annya. Allah Ta'ala bagaimana menjadikan tuh urutannya demikian. Nabi bilang waktu ditanya, ya Rasulullah, ini kita pergi haji, kita sa'i di Safa dan Marwah. Kita mulai dari Safa dulu atau Marwah dulu? Apa Nabi jawab? Ibda'u bima bada'allahu bih. Mulai sesuai urutan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Urutannya apa? Inna Safa wal Marwata. Safa dan Marwah min sya'airillah. Faman Safa dan Marwah itu syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu juga ya, pendosa dia nggak bakal kelar dari dosanya selama dia jauh dari Nabi Muhammad. Dekat dulu sama Nabi Muhammad, dekat dulu sama Nabi Ja'uka, baru dia minum obat. Jangan minum obat tanpa resep. Ada orang, oh udah saya minum apa aja deh, minum apa aja deh. Tanya dokter minumnya apa, biar disifatkan, diaturkan apa yang cocok, biar kamu tidak komplikasi. Sehingga dosa itu adalah penyakitnya kita. Nabi Muhammad SAW utusan Allah, dokter buat ngobatin kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'uka fastaghfirullah, urutannya disuruh istighfar. Wastaghfara lahumur rasul. Emang nggak bisa istighfar di rumahnya sendiri? Kenapa mesti istighfar di hadapan Nabi Muhammad? Ya Allah yang ngajarin. Nggak apa-apa istighfar di hadapan Rasulullah. Ja'uka, Allah yang ngajarin. Fastaghfirullah dan wastaghfara lahumur rasul. Sang Rasul beristighfar untukmu. Dan Rasulullah walaupun sudah wafat, berpindah alam dari alam dunia menuju alam barzakh, apakah Rasulullah berhenti beristighfar buat kita? Sama sekali enggak. Hayati khairul lakum, mamati khairul lakum. Hidupku baik buat kalian, wafatku pun baik buat kalian. Tu'radu alayya amalukum, amalan kalian disampaikan laporannya kepadaku. Kalau saya dapetin baik, hamidullah, saya bersyukur. Kalau saya dapetin lain daripada yang baik, maka istighfartu lakum, aku memohonkan ampunan Allah buat kalian. Rasulullah tetap memohonkan ampunan Allah buat umatnya, hatta di dalam kuburannya sallallahu alaihi wasallam. Ma min musallimin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arud alaihi salam. Enggak ada satupun orang ngasih salam kepada saya melainkan Allah taala kembalikan roh saya buat jawab salamnya itu orang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bilang, ya Rasulullah, masa iya kalau kamu udah meninggal dunia, kan jasadnya udah dimakan sama bumi, udah lapuk. Ya umumnya manusia kan kalau mati udah jasadnya kan lapuk, habis. Dimakan oleh ulat, dimakan oleh cacing, dimakan oleh bumi, habis. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, ini 15 abad, bagaimana? Maka Nabi mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi-nabi. Dalam hadis yang lain, al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun, para nabi-nabi hidup di dalam kuburannya mereka. Kita ziarah kepada Nabi Muhammad bukan ziarah orang mati, kita ziarah orang hidup.
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Allah ngajarin kita adab. Allah yang bilang orang yang mati di jalan Allah fi sabilillah dalam jihad, jangan kamu panggil mereka orang mati, mereka orang hidup. Mereka orang hidup. Mana lebih afdal, mereka atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau hidup di dalam kuburannya beristighfar. Ada orang nggak mau dengan istighfar Rasulullah. Saya bisa istighfar sendiri. Hati-hati, jangan niru orang-orang munafikin yang berceloteh, nyomot, mencatut Al-Quran buat ngafirin orang lain. Waliyadzubillah, buat mensyirikkan orang lain, buat membid'ahkan orang lain, membid'ahkan orang bid'ah, mensyirikkan muslim lain. Waliyadzubillah, dosa besar. Membid'ahkan muslim lain, ada perbuatan bid'ah nggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau beristighfar buat umatnya. Ada orang di zaman Nabi nggak mau istighfarnya Rasulullah. Siapa? Munafikin. Allah Taala nyebut, Allah Taala cerita di dalam Al-Quran, idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Apabila dibilang kepada mereka, sini didoain nama Nabi, Nabi beristighfar buat kalian, palanya geleng-geleng. Ogah, nggak mau. Ogah, saya bisa istighfar sendiri, nggak perlu. Lawa rusah. Ra'aitahum yasudun, mereka menjegal orang, jangan ziarah Nabi, nggak boleh ziarah Nabi, bid'ah. Bolehnya ziarah masjid, ziarah Nabi nggak boleh. Kalau emang mesti ke Madinah, niatin ziarah masjid, nggak boleh ziarah Nabi. Ajib. Masjid, kenapa di masjid? Ada AC buatan Cina, ada karpet buatan mana tahu. Ziarah marmer, ziarah ornamen itu boleh, ziarah Nabi nggak boleh, syirik. Lihat benar. Ini akal dari mana? Bukan akal-akalan. Kalau dia punya akal nggak bakal ngomong begini. Waliyadzubillah min dzalik. Lalu rusahum, ra'aitahum yasuddun, menjegal orang, jangan ziarah, jangan sholawat, jangan majelis, jangan mencinta muslim. Ada muslim lain, jangan dicintain, jangan mau dibegoin, mencinta sesama muslim. Yang ngajarin kita cinta sesama muslim Nabi Muhammad. Ini muslim yang biasa-biasa aja, apalagi muslim yang luar biasa. Kita diajarin cinta kepada semua nabi-nabi, kita diajarin cinta kepada semua wali-wali, hatta dari walinya Bani Israel. Kita diajarin cinta kepada wali-wali dari umatnya Nabi Musa, dari umatnya Nabi Isa, dari umat para nabi-nabi yang lain. Kita diajarin cinta, respek, hormat, mengidolakan mereka. Al-Quran yang ngajarin kita untuk cinta dan respek kepada mereka. Subhanallah, apalagi wali-wali dari umatnya Nabi Muhammad. Kita diajarin cinta kepada keluarganya Imran. Imran bukan Nabi, bukan Rasul. Kita suruh cinta kepada keluarganya Al-Imran. Surat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memilih mereka, memilih daripada Nuh, keluarganya Ibrahim, kemudian juga keluarganya Imran, dipilih, diistimewakan di antara semua umat manusia. Kata kita diajarin respek, hormat kepada mereka, apalagi kepada keluarganya Nabi Muhammad, kepada sahabat para nabi-nabi, kaum Hawariyin, apalagi sahabatnya Nabi Muhammad. Nabi kita nabi yang paling afdal, sahabatnya lebih afdal dari sahabat nabi manapun. Istrinya Rasulullah lebih afdal daripada istri para nabi manapun. Keluarganya Nabi Muhammad lebih afdal daripada keluarga nabi manapun. Kenapa? Dan umatnya Nabi Muhammad umat yang paling afdal lebih daripada umat nabi manapun. Kenapa? Sebab itu semua kita raih berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ziarah kepada Rasulullah, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberuntungan di situ. Yang nggak mau ziarah ya bukan dia nggak mau, emang tuh orang sial, Allah yang nggak mau dia. Waliyadzubillah min dzalik. Kita diajarkan demikian oleh para sahabat Nabi yang berziarah kepada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Bilal, dan para sahabat, para ulama, para aulia, para sholihin, semuanya ziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ziarah kepada para nabi-nabi. Marartu ala Musa wa huwa yusalli fi qabrih. Saya mampir, singgah, ngelewatin Nabi Musa di kuburannya lagi sholat.
Saya dapetin datang ke kuburan Nabi Musa lagi sholat. Kapan? Waktu malam Isra wal Mi'raj. Kenapa nggak langsung ngadep kepada Allah Ta'ala? Kenapa nggak langsung ngadep? Langsung aja dari Mekah, dari Bait Masjidil Haram, langsung tancap deh tuh Sidratul Muntaha. Selesai terima sholat, turun. Lah, mampir ke Baitul Laham. Kenapa? Tempatnya tempat Siti Maryam beranak, melahirkan Nabi Isa binti Maryam. Terus suruh mampir ke kuburannya Nabi Musa. Ada apa gerangan di situ? Nabi Musa lagi sholat di kuburannya. Mampir lagi ke pohon. Ada apa pohon tersebut? Nabi Musa pernah terima wahyu di situ. Nabi Musa pernah bernaung singgah di tempat tersebut. Mampir dari tempat ke tempat. Sudah gitu, suruh masuk Baitul Maqdis. Ada apa di Baitul Maqdis? Ketemu dengan para nabi-nabi, suruh sholat di situ. Emang nggak bisa sholat di Mekah? Bisa, tapi suruh sholat di Baitul Maqdis. Kenapa? Jumpa dengan para nabi-nabi, ngimamin mereka. Ya sudah, langsung tancap menghadap Allah Ta'ala. Enggak, langit pertama ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Nuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, ketemu dengan Nabi Musa. Dimampirin dari satu nabi ke nabi ke nabi ke nabi yang lain. Ziarah Rasulullah kepada mereka di bumi dan di langit. Kita Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, berkat beliau kita bisa kumpul, berkat beliau kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala yang menjadikan kita umat ya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, ya, ini di hadapan kita nanti itu hari Kamis kita puasa Arafah, kalau bisa puasa Tarbiyah juga. Udah begitu, jangan lupa takbiran mulai kapan? Takbiran tuh dalam Idul Adha. Ada takbir tuh ada dua macam takbir. Ada yang mursal, ada muqayyad. Mursal itu begitu tenggelam matahari di hari Lebaran sampai orang salat Id, itu takbir nggak putus kapanpun. Tapi ada lagi takbir yang muqayyad. Kapan takbir muqayyad tersebut dilaksanakan? Mulai dari hari Arafah. Begitu terbit subuh hari Arafah, adzan subuh hari Arafah, maka kita disunahkan buat bertakbir. Kapan takbirnya? Kalau lihat hewan kurban, sama setiap habis selesai sholat, mau itu sholat fardu, sholat sunnah, hatta sujud tilawah atau sujud syukur, hatta sholat jenazah di hari-hari tersebut, mulai dari hari Arafah, terbit subuh di hari Arafah sampai tenggelam matahari di hari tasyrik yang terakhir. Tiap habis sholat apapun itu disunahkan kita buat bertakbir, untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang diberikan kemampuan sembelih hewan kurban. Minimal tiap rumah ada satu orang yang berkurban. Tiap rumah atau tiap majelis atau tiap sekolah atau tiap institusi atau tiap kantor, paling nggak ada satu yang nyembelih hewan korban mewakili yang lain. Jadi satu korban bisa buat rame-rame, kita bilang mewakili. Tapi satu kambing satu nama, ya. Satu sapi ya bisa buat 7 nama, satu onta bisa buat 7 nama. Itu dianjurkan. Kalau nggak bisa semua orang di dalam rumah berkorban, minimal ada satu orang yang berkorban atas nama mewakili yang lain, tapi namanya tetap satu nama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Itu disebutkan bahwasanya itu waktu sembelih hewan kurban, itu darah yang menetes nggak jatuh ke tanah, melainkan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yaghfiru dzunubana, yastur uyubana, yakshif kurubana, yahfazul hujjaj والمسافرين والغزاة والمجاهدين ردهم إلى أوطانهم غانمين سالمين. يرزقنا وإياكم إن شاء الله حج البيت الحرام، زيارة النبي عليه الصلاة وأزكى سلام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.